Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nugroho dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur kimia, yaitu alkali dan alkali tanah. Pengertian unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia. Dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut. Nah, untuk alkali dan alkali tanah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita tidak menyadari bahwa tidak bisa lepas dari suatu zat yang bernama unsur. Salah satu unsur yang penting bagi kehidupan manusia dengan menjaga metabolisme tubuh maupun pergerakan otot adalah unsur logam golongan 2A atau biasa disebut alkali tanah yang bernama kalsium. Logam alkali tanah merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A pada sistem periodik unsur. Kata alkali sendiri berasal dari bahasa Arab al-kali, yaitu abu atau dalam air bersifat basah. Oleh karena itu, logam-logam golongan 1A dan 2A umumnya jika dilarutkan dalam air membentuk larutan basah, maka disebut logam alkali dan alkali tanah. Unsur-unsur alkali tanah dalam sistem periodik menempati golongan 2A. Unsur-unsur alkali tanah meliputi berlium, Be, magnesium, Mg, kalsium, Ca, strontium, Sr, barium, Ba, dan radium, Ra. Berikut adalah sifat fisik unsur alkali tanah dan senyawa dari alkali tanah. 1. Bersifat keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibanding unsur alkali. 2. Logam alkali tanah relatif lunak dan dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik, kecuali berilium. 3. Kelarutan hidroksida bertambah dari Be ke Ba. Be OH2 kurang dari MgOH2 kurang dari CaOH2 kurang dari SrOH2 kurang dari BaOH2. 4. Kelarutan fluorida bertambah dari Mg ke Ba. MgF2 kurang dari CaF2 kurang dari SrF2 kurang dari BaF2. 5. Kelarutan sulfat berkurang dari Mg ke Ba. BaSO4 kurang dari SrSO4 kurang dari CaSO4 kurang dari MgSO4. 6. Kestabilan karbonat terhadap pemanasan bertambah dari Be ke Ba. BeCO3 kurang dari MgCO3 kurang dari CaCO3 kurang dari SrCO3 kurang dari BaCO3. 7. Memberikan warna spektrum yang khas kalsium merah karmin, strosium kuning, dan barium ungu. Sifat kimia, unsur, dan senyawa dari alkali tanah. 1. Logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. 2. Semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berlium ke barium. 3. Mudah membentuk ion-ion positif. 4. Semua logam alkali tanah merupakan logam yang tergolong reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. 5. Senyawa BeOH2 bersifat off-water, artinya bisa bersifat asam ataupun basa. 6. Be tidak bereaksi dengan air. Mg bereaksi dengan air panas. Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air dingin. 7. Saat bereaksi dengan asam encer, hanya Be yang bereaksi lambat. 8. Logam alkali tanah dibuat melalui proses elektrolis klorida dan fluorida cair dan juga reduksi dengan karbon atau aluminium. Berikut adalah reaksi-reaksi menggunakan unsur alkali tanah M. 1. Reaksi dengan air. Magnesium bereaksi lambat dengan air. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi lebih cepat dengan air membentuk basa dan gas hidrogen.
MS plus 2H2O1 lebih dari MOH2 Aki plus H2G. 2. Reaksi dengan halogen. 2M plus X2 lebih dari MX2 di mana X unsur halogen. 3. Reaksi dengan asam klorida. MS plus 2HCI Aki lebih dari MCI Aki plus H2G. Beryllium bersifat aforter, dapat bereaksi dengan asam dan basa. 4. Reaksi dengan oksigen. 2MS plus O2G lebih dari 2MOS. 5. Reaksi dengan hidrogen. Alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida dengan ikatan ion MS plus H2G lebih dari MH2S. 6. Reaksi dengan nitrogen. Reaksi alkali tanah dengan gas nitrogen membentuk nitrat 3MS plus N2G lebih dari M3N2S. Untuk kesimpulan materi ini, bahwasannya hampir semua unsur logam alkali tanah berbahaya bagi kesehatan. Namun, ada di antaranya yang justru sangat baik bagi kesehatan manusia, bahkan berperan penting dalam tubuh, seperti kalsium dan magnesium. Semua itu bergantung pada kadar setiap unsur yang masuk ke dalam tubuh setiap makhluk hidup. Oleh sebab itu, penggunaan setiap unsur tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari harus benar-benar diperhatikan, karena setiap unsur memiliki kadar tertentu yang aman bagi makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.